Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu di channel kesayangan kita, Nascare. Di usia kita sekarang ini, menjaga kesehatan, itu memang jadi prioritas utama ya Bapak Ibu. Banyak hal kecil yang kadang kita abaikan, padahal dampaknya bisa besar untuk tubuh kita. Salah satunya adalah tentang kelancaran aliran darah. Mungkin Bapak Ibu di rumah pernah merasakan beberapa hal seperti, kok tangan dan kaki rasanya sering dingin ya? Kadang tiba-tiba kesemutan, seperti ada semut berjalan di tangan atau kaki. Atau mungkin saat berjalan agak jauh, betis terasa pegal dan linu, kepala terasa keliengan atau pusing saat tiba-tiba berdiri. Nah Bapak Ibu, gejala-gejala ini bisa jadi alarm dari tubuh kita, tanda bahwa aliran darah kita kurang begitu lancar. Aliran darah ini ibarat sungai kehidupan di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Dia membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh organ, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sungainya tersumbat atau alirannya pelan, tentu organ-organ tubuh kita jadi kekurangan pasokan penting ini. Sumbatan atau perlambatan aliran darah ini, kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama, bisa menumpuk dan menyebabkan masalah serius. Pembuluh darah bisa menyempit atau mengeras. Inilah yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya penyakit berbahaya, seperti stroke yang bisa melumpuhkan, sakit jantung yang mengancam jiwa, bahkan komplikasi ke organ lain seperti ginjal, mata, atau saraf tepi. Tentu kita tidak mau itu terjadi pada kita, atau keluarga tercinta ya, Bapak Ibu. Mengenai pentingnya menjaga aliran darah tetap lancar demi menghindari risiko-risiko berbahaya tadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan pandangan ini? Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sangat setuju. Menjaga aliran darah tetap sehat dan lancar itu adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri dan keluarga. Kabar baiknya Bapak Ibu, ada banyak cara alami yang bisa kita lakukan untuk membantu melancarkan kembali sungai kehidupan di tubuh kita ini. Salah satu cara yang paling menyenangkan adalah dengan memperhatikan dan memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Alam sudah menyediakan banyak sekali bahan pangan yang ternyata memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah kita. Di video kali ini, Nascare sudah merangkum spesial untuk Bapak Ibu di rumah, 17 jenis makanan yang berdasarkan banyak penelitian dan pengalaman, sangat baik untuk membantu melancarkan aliran darah, mencegah sumbatan, dan insya Allah menjauhkan kita dari risiko stroke, sakit jantung, dan komplikasi lainnya. Yuk, langsung saja kita lihat apa saja makanan-makanan hebat ini. Baik Bapak Ibu, siapkan catatan atau cukup diingat-ingat ya. Ini dia 17 makanan yang bisa jadi sahabat terbaik untuk aliran darah kita. Yang pertama, ikan berlemak. Contohnya seperti ikan salmon, ikan makrel, atau bahkan ikan sarden dan tongkol. Kenapa ikan-ikan ini? Karena mereka kaya sekali akan asam lemak omega 3. Omega 3 ini ibarat pelumas alami bagi pembuluh darah kita, Bapak Ibu. Dia membantu dinding pembuluh darah lebih elastis dan lentur, serta membantu mencegah kepingan darah, trombosit, saling menempel yang bisa jadi awal sumbatan. Cobalah konsumsi ikan ini 2-3 kali seminggu. Bisa dibakar, dikukus, atau ditumis. Kedua, bawang putih dan bawang merah. Rempah dapur yang satu ini memang luar biasa khasiatnya. Bawang mengandung senyawa sulfur seperti alicin pada bawang putih dan antioksidan flavonoid pada bawang merah. Senyawa ini membantu merelaksasi atau melebarkan pembuluh darah yang kaku, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Selain itu, mereka juga punya sifat antiinflamasi yang baik untuk kesehatan jantung secara umum. Bapak Ibu bisa tambahkan lebih banyak bawang dalam masakan tumis, sup, atau sambal. Bahkan bawang putih mentah geprek pun bagus, kalau Bapak Ibu kuat ya rasanya. Ketiga, cabai rawit. Nah, siapa sangka rasa pedasnya cabai rawit itu menyimpan manfaat untuk aliran darah. Zat yang membuat cabai rawit terasa pedas namanya capsaicin. Capsaicin ini ternyata bisa membantu mengendurkan otot-otot di dinding pembuluh darah, membuat aliran darah lebih mudah mengalir, dan bantu menurunkan tekanan darah. Jadi, tidak ada salahnya menikmati rasa pedas cabai rawit dalam porsi yang wajar ya, Bapak Ibu. Keempat, buah beri. Contohnya ada stroberi, blueberry, raspberry,
atau jenis beri lokal kalau ada. Buah-buahan cantik berwarna cerah ini kaya sekali akan antioksidan, terutama antosianin. Antosianin inilah yang memberikan warna merah, ungu, atau biru pada beri. Fungsinya, dia membantu melindungi dinding pembuluh darah kita dari kerusakan dan menjaganya tetap kuat dan lentur. Antioksidan juga melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel pembuluh darah. Bapak Ibu bisa campurkan, beri dalam yogurt, oatmeal, atau dinikmati langsung sebagai camilan sehat. Kelima, buah D5. Buah dengan biji-biji merah berair ini juga juaranya antioksidan, terutama jenis polifenol dan tinggi nitrat. Nitrat di dalam tubuh kita akan diubah menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat inilah yang berperan penting melebarkan pembuluh darah. Dengan pembuluh darah yang lebih lebar, aliran darah tentu jadi lebih lancar, dan pasokan oksigen ke otot serta organ lain juga meningkat. Minum jus D5 murni atau makan langsung bijinya sangat disarankan. Keenam, sayuran hijau. Bayam, kale, sawi, atau sayuran hijau lainnya. Jangan remehkan sayuran daun ini, Bapak Ibu. Mereka adalah sumber nitrat organik yang sangat baik. Sama seperti D5, nitrat dari sayuran hijau diubah jadi oksida nitrat di tubuh kita. Konsumsi rutin sayuran hijau bisa membantu menjaga tekanan, darah tetap stabil dan membuat aliran darah jadi lebih baik. Masukkan bayam ke dalam sayur bening, tumis kangkung, atau campur kale dalam salad. Ketujuh, beet. Umbi berwarna merah keunguan ini sering disebut superfood untuk peredaran darah. Mengapa? Karena kandungan nitratnya yang sangat tinggi. Mengonsumsi beet, baik dimasak, dipanggang, atau dibuat jus, sangat efektif meningkatkan kadar oksida nitrat dalam tubuh, yang langsung berdampak pada pelebaran pembuluh darah dan peningkatan aliran darah. Ini sebabnya atlet sering mengonsumsi jus beet untuk meningkatkan performa, karena aliran darah yang lancar berarti pengiriman oksigen ke otot lebih efisien. Kedelapan, coklat hitam, dark chocolate. Nah, ini mungkin kabar gembira bagi Bapak Ibu yang suka coklat. Tapi ingat ya, pilih yang dark chocolate dengan kadar kakao minimal 70% ke atas. Coklat hitam mengandung flavonoid yang tinggi. Flavonoid ini adalah jenis antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dia membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat. Jadi, boleh menikmati sepotong kecil coklat hitam setiap hari sebagai camilan sehat. Kesembilan, tomat. Buah berwarna merah cerah ini kaya akan antioksidan bernama lycopene. Lycopene ini sudah banyak diteliti manfaatnya untuk kesehatan jantung. Dia membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Tomat bisa dinikmati mentah di salad, dimasak jadi saus, atau dibuat jus. Kesepuluh, jahe. Rempah yang memberikan sensasi hangat ini memang serbaguna. Jahe punya sifat antiinflamasi dan bisa membantu mencegah penggumpalan darah yang berlebihan. Mengonsumsi jahe juga bisa membantu merangsang sirkulasi. Minum air jahe hangat atau tambahkan irisan jahe dalam masakan adalah cara mudah menikmatinya. Kesebelas, kayu manis. Bumbu dapur yang wangi ini ternyata juga punya manfaat untuk aliran darah. Beberapa penelitian menunjukkan kayu manis bisa membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, terutama ke area jantung. Taburkan kayu manis pada sereal, oatmeal, atau minuman hangat. Kedua-belas, kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti almond, kenari, walnut, atau biji bunga matahari. Kacang-kacangan ini adalah sumber vitamin E, asam lemak sehat, termasuk omega-3 pada kenari, dan antioksidan. Nutrisi-nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan dan elastisitas dinding, pembuluh darah, serta membantu mencegah pembentukan plak. Jadikan kacang-kacangan ini camilan sehat pengganti kerupuk atau gorengan. Ke-13, buah jeruk, termasuk jeruk manis, lemon, atau grapefruit. Buah-buahan sitrus ini kaya akan vitamin C dan flavonoid. Vitamin C penting untuk pembentukan kolagen, protein yang menjaga kekuatan dinding pembuluh darah. Flavonoidnya bantu mengurangi peradangan dan meningkatkan produksi oksida nitrat.
Minum jus jeruk segar atau makan langsung buahnya sangat menyegarkan dan menyehatkan. Ke-14, alpukat. Buah hijau lembut ini bukan hanya enak, tapi juga kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan omega-3. Lemak sehat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan membantu meningkatkan aliran darah. Alpukat bisa dinikmati langsung, dibuat jus, atau ditambahkan ke salad. Ke-15, seledri. Daun aromatik ini mengandung senyawa seperti apigenin dan petalides. Apigenin membantu mencegah penyempitan pembuluh darah, sementara petalides bisa membantu mengendurkan otot-otot di dinding arteri. Ini semua berkontribusi pada aliran darah yang lebih lancar dan sehat. Seledri bisa ditambahkan ke sup, salad, atau bahkan dibuat jus. Ke-16, gandum utuh. Makanan tinggi serat seperti oatmeal, roti gandum utuh, atau beras merah sangat baik untuk kesehatan jantung dan peredaran darah. Serat larut dalam gandum utuh membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Penumpukan kolesterol ini adalah salah satu penyebab utama sumbatan dan penyempitan pembuluh darah. Dengan kolesterol terkontrol, aliran darah jadi lebih lancar. Dan yang ke-17, yang juga penting untuk kesehatan secara umum, termasuk pembuluh darah, propolis. Propolis adalah produk alami dari lebah yang kaya akan antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi serta antimikroba. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa antioksidan dalam propolis bisa membantu melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel pembuluh darah, dari kerusakan oksidatif. Meskipun penelitian khusus tentang efek langsung propolis pada aliran darah masih terus berkembang, menjaga kesehatan sel dan mengurangi peradangan secara umum tentu akan mendukung sistem peredaran darah yang lebih baik. Namun, penting untuk memilih produk propolis yang murni dan berkualitas, serta selalu konsultasikan penggunaannya dengan dokter atau profesional kesehatan, terutama jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Wah, ternyata banyak sekali, ya Bapak Ibu, pilihan makanan yang bisa kita konsumsi untuk membantu melancarkan aliran darah. Dari ikan, sayuran, buah-buahan, rempah, sampai produk alami seperti propolis. Mungkin Bapak Ibu sekarang punya gambaran makanan apa saja yang baik. Tapi, kenapa sih makanan-makanan tadi bisa sebegitu berpengaruhnya pada aliran darah kita? Begini Bapak Ibu, pembuluh darah kita itu seperti pipa yang mengalirkan air. Seiring bertambahnya usia, atau karena pola hidup yang kurang sehat, pipa ini bisa saja mulai kotor, ada plak menumpuk, jadi kaku, atau bahkan airnya jadi agak kental. Nah, makanan-makanan yang kita sebutkan tadi punya senjata ampuh untuk mengatasi masalah ini. Antioksidan ibarat tukang bersih-bersih yang melawan radikal bebas penyebab kerusakan dan penumpukan plak. Omega-3 dan serat ibarat pelicin dan filter yang bantu menjaga darah tidak terlalu kental dan kolesterol tidak menumpuk. Nitrat dan senyawa lain seperti capsaicin atau yang di seledri itu ibarat pembuka keran yang bantu membuat pembuluh darah rileks dan melebar, sehingga aliran darah makin lancar. Sifat antiinflamasi yang banyak dimiliki makanan ini juga membantu mengurangi peradangan di dinding pembuluh darah yang bisa membuatnya kaku. Dengan rutin mengonsumsi makanan-makanan ini, kita sedang membantu pipa-pipa di tubuh kita tetap bersih, lentur, dan alirannya lancar tanpa hambatan. Jadi, Bapak Ibu, manfaat dari menjaga aliran darah tetap lancar itu bukan hanya membuat tangan dan kaki tidak lagi dingin atau kesemutan. Lebih dari itu, ini adalah investasi paling berharga untuk kesehatan di masa tua. Dengan aliran darah yang lancar, pasokan oksigen dan nutrisi ke otak kita jadi lebih baik, ini bisa membantu menjaga fungsi kognitif, ingatan tetap tajam. Pasokan ke organ vital seperti jantung dan ginjal juga optimal, mengurangi beban kerja mereka. Dan yang terpenting, ini adalah benteng pertahanan kita dari serangan penyakit mematikan seperti stroke dan sakit jantung. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati, ya kan Bapak Ibu? Perlu diingat juga Bapak Ibu, bahwa makanan itu adalah satu pilar penting, tapi bukan satu-satunya. Gaya hidup sehat itu ibarat kursi dengan beberapa kaki. Selain nutrisi dari makanan baik, kaki lain yang tak kalah penting adalah
Aktivitas fisik teratur. Tidak perlu yang berat-berat. Jalan santai setiap hari, senam ringan, berkebun, atau sekadar bergerak di sekitar rumah saja sudah sangat membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kebugaran. Minum air putih. Cukup. Dehidrasi bisa membuat darah sedikit mengental. Pastikan asupan cairan Bapak Ibu cukup ya. Kelola stres. Stres berlebihan bisa memicu tekanan darah tinggi dan ketegangan pada pembuluh darah. Temukan cara relaksasi yang Bapak Ibu sukai, seperti meditasi ringan, mendengarkan musik, atau berkumpul dengan orang terdekat. Hindari rokok. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Merokok adalah musuh utama pembuluh darah. Zat-zat di dalamnya merusak dinding pembuluh darah dan mempercepat penumpukan plak. Istirahat. Cukup. Tubuh memerlukan waktu untuk memperbaiki diri, termasuk sel-sel pembuluh darah. Pastikan tidur Bapak Ibu berkualitas. Jadi, Bapak Ibu, mari kita jadikan daftar 17 makanan tadi sebagai panduan untuk memperbaiki menu harian kita. Tidak perlu langsung semuanya, bisa dimulai dari 1 atau 2 jenis yang paling mudah didapat atau paling Bapak Ibu sukai. Lakukan secara bertahap dan konsisten. Semoga penjelasan detail tentang 17 makanan pelancar aliran darah ini bermanfaat dan mudah dipahami ya Bapak Ibu. Tujuan kami di Nascare hanyalah satu, melihat Bapak Ibu semua sehat, bahagia, dan bisa menikmati hari tua dengan penuh kualitas. Mari, kita saling berbagi pengalaman. Dari 17 makanan tadi, mana yang sudah rutin Bapak Ibu konsumsi? Atau mungkin ada makanan lain yang Bapak Ibu tahu khasiatnya untuk peredaran darah? Jangan ragu berbagi cerita dan tips di kolom komentar di bawah. Ya, pengalaman Bapak Ibu sangat berharga bagi yang lain. Kalau Bapak Ibu merasa video ini informatif dan bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol like. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau tetangga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel Nascare agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan dan kesejahteraan lansia lainnya dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Ingatlah, menjaga kesehatan itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Lakukan yang terbaik semampu kita, nikmati setiap prosesnya. Sehat selalu Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel Nascare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.